Rusia tercatat sebagai negara dengan luas wilayah terbesar di dunia. Negara ini punya 147 juta penduduk, lapangan merah, Lenin, dan Danau Baikal. Negara ini pula, yang pertama kali mengirim manusia ke ruang angkasa, punya segudang besar cadangan minyak mentah, dan sang presiden Vladimir Putin. Segala hal yang telah diungkapkan ini adalah, sebagian besar persepsi masyarakat dunia saat memikirkan Rusia. Namun, ada banyak hal luar biasa, yang akan Anda temukan jika Anda datang berkunjung. Pertama, ukuran adalah segalanya. Lebih besar, lebih baik. Orang Rusia menggilai segala sesuatu yang sangat besar. Di Rusia, Anda akan menemukan bangunan tertinggi di Eropa, pusat perbelanjaan terbesar di Eropa, kapal selam terbesar di dunia, jalur kereta api terpanjang, toko anak-anak terbesar di Eropa, balalaika kontrabas raksasa, dan hingga belum lama ini, jembatan kabel tertinggi dan terpanjang di dunia. Mereka bahkan membuat mainan fidget spinner terbesar di dunia, dan benar-benar berhasil membuatnya berputar. Saat mengunjungi Rusia, dan bertemu dengan teman yang asli sana, maka bersiaplah untuk mendapat jamuan makan super besar. Kemudian, orang Rusia hidup dalam kegelapan. Bisakah Anda membayangkan, malam yang berlangsung selama 6 minggu, atau bahkan 6 bulan? Bagi ratusan ribu orang di Rusia, fenomena ini merupakan bagian dari kehidupan yang harus mereka jalani. Di kota-kota yang berada di atas lingkar Arktik, malam kutub, seperti halnya matahari tengah malam, bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama. Hampir 178.000 orang tinggal di Norilsk 2.881 km dari Moskow, yang merupakan salah satu kota terdingin dan paling utara di dunia. Di sini, suhu di bawah nol bertahan hingga 280 hari dalam setahun, sedangkan musim panas, dalam arti sebenarnya, bisa dikatakan hampir tidak ada. Harga makanan di sana sangat mahal, karena proses pengiriman komoditas apapun dari Rusia Tengah, memakan biaya dan waktu sangat lama. Selain itu, karena produk-produk makanan di sini bisa awet dalam waktu yang sangat lama, mereka hampir tidak memiliki rasa. Anda mungkin akan berpikir bahwa ini adalah kondisi yang tidak manusiawi. Namun di Rusia, suhu dingin bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Nyatanya, banyak orang menyukai musim dingin yang panjang, dengan suhu minus 30 derajat Celcius, karena ada lebih banyak kesenangan yang bisa didapat pada musim dingin, daripada selama musim panas. Orang Rusia juga gemar hidup bersama beruang. Stereotip yang paling populer tentang orang Rusia, sebetulnya tak sepenuhnya salah. Meskipun tidak semua orang Rusia memelihara beruang di apartemen mereka, hal semacam itu bisa terjadi. Walau pihak berwenang telah lama melarang masyarakat memelihara beruang, praktik semacam itu tetap melanggar hukum. Si pemilik hewan buas itu, dengan santai hanya akan mengangkat bahu dan meyakinkan Anda, bahwa beruangnya bersahabat, dan tidak akan menyakiti Anda. Maukah kamu mempercayainya? Jika Anda melihat seekor beruang diajak berjalan-jalan di tengah kota, kami sarankan jangan berdiri terlalu dekat. Orang Rusia suka minum jus pohon. Orang Rusia sudah meminumnya sejak usia dini. Getah pohon birk adalah salah satu minuman tradisional Rusia yang paling populer. Jadi, orang Rusia tahu betul rasa pohon birk. Tradisi ini bermula sejak zaman Rusia kuno saat getah birk, begitu juga dengan kvass, atau minuman yang terbuat dari roti fermentasi dan malt, digunakan sebagai bahan baku untuk membuat anggur. Jika seorang Rusia memberitahu Anda, bahwa jus pohon itu berasal dari perasan kayu birk, atau seperti perasan batang tebu yang biasa diminum di Indonesia, jangan mudah percaya, ia cuma bercanda. Untuk mendapatkan jus tersebut, Anda harus pergi ke hutan, antara bulan Maret, saat salju mencair, dan akhir April. Buatlah lubang kecil di batang pohon, kira-kira sedalam 2 cm, masukkan sedotan, dan taruh toples di bawahnya. Biasanya, satu pohon birk menghasilkan antara 2-3 liter getah sehari. Getah birk memiliki berbagai manfaat, seperti menyehatkan jantung dan pembuluh darah, meringankan sembab, melawan infeksi, kerusakan gigi, dan lain-lain. Makan tanduk. Rusia adalah salah satu negara paling multietnis di dunia, dengan lebih dari 200 kelompok etnik yang berbeda. Saat ini, sekitar 42.000 penduduk Rusia, merupakan penduduk asli. Misalnya, suku Nenets, berjumlah sekitar 30.000 orang, tinggal di tundra di utara jauh.
Mereka membangun tenda dari kulit rusa kutub, memakan tanduk rusa muda, bermain dengan paruh burung saat masih kecil, dan menjalani kehidupan nomaden. Selain itu, anak-anak Nenets dibawa ke sekolah dengan helikopter. Lalu, orang Rusia punya 118 hari libur dalam setahun. Meski harus menghadapi musim dingin yang panjang, orang Rusia tidak merasa depresi, dan tidak minum vodka setiap hari. Mereka suka bersenang-senang. Ada banyak hal menarik yang bisa dilakukan, dan tahukah Anda, berapa hari libur kerja yang mereka miliki untuk bersenang-senang? 118 hari dalam setahun. Tidak ada warga negara lain di dunia yang memiliki begitu banyak hari libur, dan itu bahkan belum termasuk jatah cuti tahunan. Bermain golf ala Rusia. Di Rusia, orang-orang bermain golf di tengah salju, dan bahkan ada versi permainan yang lebih eksotis, yang disebut golf helikopter. Kompetisi golf helikopter, atau heli golf digelar setiap tahun. Pilot, navigator, dan si pemain mencoba menggiring bola besar, melalui jalur rintangan secepat mungkin dari atas helikopter. Meski demikian, menggiring bola besar ternyata bukanlah hal yang mudah, dan bisa dilakukan dengan cepat, dan tampak aneh untuk ditonton. Namun, orang-orang di sini percaya, bahwa musim dingin yang panjang, bukanlah alasan untuk menggudangkan stik golf mereka. Orang Rusia suka mengucapkan selamat saat keluar dari kamar mandi. Mengucapkan selamat saat keluar dari kamar mandi dan sauna, adalah kebiasaan yang dilakukan orang Rusia zaman dulu, yang hanya mandi di pemandian umum. Di masa lalu, seseorang bisa saja meninggal, karena menghirup racun gas karbon monoksida di pemandian. Jadi, ucapan selamat semacam ini cukup masuk akal. Saat ini, orang-orang mengatakannya karena kebiasaan, meski tetap dengan ketulusan. Bis listrik. Persilangan antara bis dan tram ini tetap populer di Rusia. Tiang aliran atasnya, yang menonjol seperti tanduk binatang, membuat bis listrik atau trolleybus tak mudah dikemudikan dan sulit bergerak. Kebanyakan negara Eropa dan pasca sosialis telah meninggalkan teknologi ajaib ini, tapi tidak di Rusia. Tarif listrik yang murah seakan-akan memastikan, bahwa moda transportasi ini tak akan dipensiunkan dalam waktu dekat. Sekarang, Anda bahkan dapat mengakses internet di dalam bis listrik, karena bis-bis ini kini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi. Makan sup setiap hari. Kebanyakan orang Rusia tidak bisa hidup tanpa sup. Jadi, jangan heran jika Anda diajak mampir ke rumah seseorang, dan menemukan sepanci besar sup. Kemungkinan besar, panci itu berisi bors, yang agak menyerupai salad, yang dimasak dan disajikan dalam kuah kaldu. Biasanya, sup dimakan saat makan siang, khususnya sebagai makanan pembuka. Namun, bukan hal yang aneh, jika orang-orang hanya makan sup saat makan siang. Sup biasanya ditemani dengan roti atau salo, dan orang Rusia punya selera tersendiri dalam mengonsumsi sup. Nah, itulah beberapa hal gila yang ada di negara Rusia. Gila akan kekayaannya, gila akan keindahan alamnya, bahkan gila akan tradisi uniknya. Menurut saya, Rusia benar-benar keren. Menurut kalian gimana nih guys? Coba komen di bawah ya. Kami admin Fakta menyenangkan mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.